Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Firmansyah dengan NIM 2307074. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya dengan matkul UI UX dengan berjudul E-Pangan. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor pangan dan pertanian. Namun, proses distribusi hasil pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rantai distribusi yang panjang, harga yang tidak stabil, keterbatasan akses pasar bagi petani, serta kurangnya informasi harga dan ketersediaan produk secara real-time. Kondisi tersebut sering menyebabkan petani memperoleh keuntungan yang rendah, sementara masyarakat membeli bahan pangan dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital yang cepat dan praktis, mendorong adanya inovasi dalam sistem perdagangan pangan. Masyarakat kini lebih memilih layanan berbasis aplikasi yang memudahkan proses pencarian, pembelian, dan pengiriman produk pangan secara online. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform digital yang mampu menghubungkan produsen pangan langsung dengan konsumen secara lebih efektif dan efisien. Di sini ada tujuan proyek. Proyek E-Pangan bertujuan untuk membangun sebuah platform digital yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dengan secara online dengan proses yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses distribusi dan pemasaran produk pangan agar lebih modern serta mampu menjangkau lebih banyak pengguna. Selain itu, E-Pangan bertujuan untuk membantu penjualan dan produsen pangan dalam memasarkan produk mereka secara lebih luas tanpa harus bergantung pada proses distribusi yang panjang. Dengan adanya sistem digital, informasi, produk, harga, dan ketersediaan barang dapat diakses secara lebih transparan dan real-time sehingga memudahkan proses transaksi antara penjual dan pembeli. Melalui proyek ini diharapkan terciptanya sistem distribusi pangan yang lebih efektif, harga yang lebih mendukung perkembangan teknologi digital di sektor pangan dan membantu menciptakan ekosistem perdagangan pangan yang lebih modern, aman, dan berkelanjutan. Di sini ada manfaat proyek, yaitu E-Pangan memberikan manfaat dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan secara online dengan proses yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat informasi produk, harga, dan ketersediaan barang secara langsung, sehingga proses pembelian menjadi lebih mudah dan transparan. Bagi penjual atau produsen pangan, E-Pangan membantu memperluas jangkauan pemasaran produk sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Sistem digital yang digunakan juga membantu proses pengelolaan produk, transaksi, dan distribusi menjadi lebih terorganisir dan efektif. Selain itu, proyek ini dapat membantu mengurangi rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga harga pangan menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan adanya platform digital ini, proses distribusi pangan yang juga menjadi lebih cepat dan efisien sehingga kualitas produk tetap terjaga saat sampai ke konsumen. Di sini ada user persona. Yang pertama ada studi kasus E-Pangan. E-Pangan berfokus pada permasalahan distribusi dan penjualan bahan pangan yang masih kurang efisien. Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi produk dan harga pangan, sedangkan penjual memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk secara luas. Oleh karena itu, E-Pangan dikembangkan sebagai platform digital yang memudahkan proses penjualan, pembelian, dan distribusi produk yang secara online agar lebih cepat, praktis, dan efisien. Nah, di sini ada aplikasi dirancang, nama sistem E-Pangan. Fungsi utama E-Pangan adalah membantu proses penjualan dan distribusi produk pangan secara digital yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam membeli kebutuhan pangan secara online serta membantu penjualan memasarkan produk kepada lebih banyak konsumen melalui platform digital. Selain itu, E-Pangan juga berfungsi untuk menyediakan informasi produk dan harga pangan secara transparan serta mendukung proses transaksi dan pengiriman yang lebih praktis. Yang kedua ada analisis target user.
Yang pertama ada siapa user utama, yaitu masyarakat umum yang membeli kebutuhan pangan secara online. Yang kedua ada rentang usia. Rentang usianya ada 20 tahun sampai 50 tahun penjualan atau produsen pangan yang ingin memasarkan produk secara online. Yang ketiga ada latar belakang, yaitu pengguna saat ini sudah terbiasa menggunakan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam membeli bahan pangan secara online. Oleh karena itu, mereka membutuhkan aplikasi e-pangan yang memiliki proses pembelian yang cepat, mudah digunakan, serta menyediakan informasi produk dan transaksi secara praktis tanpa prosedur yang rumit. Nah, di sini ada user utama. Di sini ada biodata. Gianita adalah seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Dalam aktivitas sehari-harinya, ia sering membeli kebutuhan pangan untuk keluarganya seperti sayur, buah, dan bahan pokok lainnya. Gianita membutuhkan cara belanja yang lebih praktis, cepat, dan efisien karena kesibukannya mengurus rumah dan keluarga. Oleh karena itu, ia tertarik menggunakan aplikasi e-pangan untuk mempermudah proses pembelian bahan pangan secara online dengan informasi harga dan produk yang lebih jelas dan transparan. Di sini ada kepribadian, peduli terhadap kualitas dan kebersihan bahan pangan yang konsumsi keluarga. Kedua, ada menyukai proses belanja yang cepat, mudah, dan praktis. Ketiga, ada teliti dalam memilih produk serta membandingkan harga sebelum membeli. Yang keempat, ada terbuka terhadap pengguna teknologi digital yang membantu aktivitas sehari-hari. Yang terakhir ada mengutamakan kenyamanan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Di sini ada masalah utama, sulit mengetahui ketersediaan bahan pangan dan harga secara real time. Yang kedua ada harus pergi langsung ke pasar atau toko sehingga memerlukan waktu dan tenaga lebih. Yang ketiga ada harga bahan pangan sering berubah dan kurang transparan. Yang keempat ada kesulitan mendapatkan produk pangan segar dan berkualitas dengan mudah. Yang terakhir ada proses pembelian bahan pangan terkadang kurang praktis dan memakan waktu. Di sini ada tujuan pengguna. Yang pertama adalah memudahkan proses pembelian bahan yang secara online. Yang kedua ada mendapatkan informasi harga dan ketersediaan produk secara cepat dan transparan. Yang ketiga ada menghemat waktu dan tenaga dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Yang keempat ada mendapatkan bahan pangan segar dan berkualitas dengan harga yang sesuai. Yang terakhir ada melakukan transaksi yang aman, praktis, dan nyaman melalui aplikasi digital. Di sini ada keahlian teknologi. Yang pertama ada mampu menggunakan smartphone dan aplikasi mobile sehari-hari. Yang kedua ada terbiasa melakukan transaksi digital seperti belanja online dan pembayaran elektronik. Yang ketiga ada dapat menggunakan fitur pencarian, pemesanan, dan pembayaran dalam aplikasi dengan mudah. Memahami pengguna media sosial dan platform digital untuk mencari informasi produk. Yang terakhir ada memiliki kemampuan teknologi pada tingkat dasar hingga menengah. Di sini ada analisis solusi sistem berdasarkan karakteristik persona Gianita. Solusi UI UX pada aplikasi e-pangan dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan praktis melalui beberapa fitur utama. Yang pertama ada halaman beranda interaktif. Yang kedua ada proses pemesanan sederhana. Yang ketiga ada sistem pembayaran digital. Yang keempat ada konfirmasi dan pelacakan pesan. Di sini ada problem definisi, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam proses pembelian kebutuhan pangan. Namun, proses distribusi dan penjualan bahan pangan masih sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan informasi, produk, harga yang tidak stabil, serta proses pembelian yang kurang praktis dan memerlukan waktu lebih lama. Di sisi lain, penjual atau produsen pangan juga mengalami kesulitan dalam memasarkan produk secara lebih luas karena masih bergantung pada metode penjualan konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan proses distribusi menjadi kurang efisien dan harga produk sering mengalami
perbedaan di tingkat konsumen. Di sini ada pernyataan masalah. Dari sisi pengguna, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi produk pangan yang lengkap, harga yang transparan, serta ketersediaan barang secara real time. Dari sisi penjual atau produsen, pangan mengalami keterbatasan dalam memasarkan produk kepada konsumen yang lebih luas karena masih menggunakan metode penjualan tradisional. Yang ketiga ada analisis akar masalah. Yang pertama ada kenapa masyarakat kesulitan membeli kebutuhan pangan dengan cepat dan praktis. Yang kedua ada kenapa pengguna masih harus membeli langsung ke pasar atau toko. Yang ketiga ada kenapa informasi, harga, dan ketersediaan produk sering tidak jelas. Yang keempat ada kenapa penjual atau produsen pangan belum menjangkau banyak konsumen. Yang kelima ada kenapa distribusi dan penjualan pangan masih kurang efisien. Nah, di sini ada rumus solusi. Berdasarkan permasalahan pada aplikasi pangan, berikut adalah pernyataan panduan. Yang pertama ada satu, fokus pada informasi. Bagaimana kita bisa menyajikan informasi produk pangan, harga, dan ketersediaan barang secara jelas, menarik, dan real time, sehingga pengguna lebih percaya dan nyaman saat belanja. Di sini ada fokus transaksi, bagaimana kita bisa merancang proses pembelian bahan pangan yang sederhana dan praktis, mulai dari pemilihan produk, keranjang belanja, pembayaran digital, hingga konfirmasi pesanan. Yang ketiga ada fokus pengalaman pengguna, bagaimana kita bisa membantu pengguna memperoleh kebutuhan pangan dengan lebih cepat dan efisien melalui tampilan aplikasi yang mudah digunakan dan responsif. Di sini ada problem statement. Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi produk pangan yang jelas, harga yang transparan, serta ketersediaan barang secara real time karena proses penjualan masih banyak dilakukan secara konvensional. Selain itu, pembelian bahan pangan secara langsung di pasar atau toko memerlukan waktu dan tenaga lebih sehingga kurang efisien bagi pengguna dengan aktivitas yang padat. Di sisi lain, penjual atau produsen pangan juga mengalami keterbatasan dalam memasarkan produk secara luas karena belum adanya platform digital yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan proses distribusi menjadi kurang efektif serta informasi produk dan transaksi tidak tersampaikan secara optimal kepada konsumen. Di sini ada user yang tadi saya jelaskan. Di sini buat user journey map. Di sini ada yang pertama ada step membuka aplikasi. Di sini actionnya pengguna membuka aplikasi pangan untuk mencari kebutuhan pangan. Di sini ada poin-poinnya. Bingung memilih platform yang terpercaya dan lengkap. Step kedua ada mencari produk. Pengguna mencari produk seperti sayuran, buah, dan bahan pokok melalui fitur pencarian atau kategori. Yang di sini ada poin-poinnya. Informasi stok dan harga terkadang kurang jelas atau tidak real time. Terus di sini ada melihat detail produk. Pengguna melihat detail produk, harga, foto, dan deskripsi bahan pangan. Terus beberapa produk kurang memiliki informasi detail dan kualitas produk sulit dipastikan. Menambahkan ke keranjang. Pengguna memilih jumlah produk lalu menambahkan ke keranjang belanja. Terus di sini ada pengguna khawatir total harga atau ongkir berubah saat checkout. Di sini ada melakukan pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran menggunakan metode digital seperti kris atau e-wallet. Takut pembayaran gagal atau transaksi tidak terdeteksi sistem. Di sini ada menunggu pengiriman. Pengguna memantau status pesanan dan menunggu produk dikirim ke rumah. Di sini ada pengiriman terkadang terlambat atau status pesanan kurang update. Pesanan diterima. Pengguna menerima bahan pangan dan memeriksa kualitas produk yang diterima. Produk yang diterima terkadang tidak sesuai dengan gambar atau ekspektasi pengguna. Di sini ada sitemap. Pertama ada langsung ke website pangan.
Di sini beranda, ada produk, kategori, terus ada cari dan akun saya. Di sini ada detail produk, menambahkan ke keranjang, beli sekarang, keranjang, checkout, pilih alamat pengiriman, pilih metode pengiriman, metode pembayaran juga sama, dan pesan berhasil. Di sini ada kategori, ada daftar produk berdasarkan kategori. Di sini ada daftar promo, di sini ada hasil pencarian produk, ada login daftar, profil saya, pesanan saya, alamat saya, dan keluar. Di sini ada user flow-nya. Kita mulai buka website app pangan, terus jelajahi kategori, menemukan produk, lihat detail produk, tambahkan ke keranjang, lanjut belanja. Keranjang saya, checkout, isi data, pengiriman, pilih metode pembayaran, terus lakukan pembayaran berhasil. Kalau tidak, coba lagi. Terus kalau berhasil, pesanan berhasil, terima kasih, konfirmasi selesai. Mungkin kita lanjut saja ke demo Figma-nya ya. Nah, di sini buat demo Figma-nya ya. Pertama-tama kita masuk. Misalkan kalau belum punya akun, kita bisa daftar terlebih dahulu. Nah, di sini bisa ngisi nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Terus kita masuk. Ini buat tampilan pertamanya, kita bisa pencet selanjutnya, bisa juga pencet lewati. Nah, di sini buat tampilan berandanya, di sini ada kategori dan produk terlaris. Di sini kategori ada sayuran, buah, beras, dan rempah. Terus ada produk larisnya, ada cabai, ada beras topi koki, ada jeruk, ada lada. Oke, kita langsung ke sayuran. Di sini ada bayam hijau, wortel, brokoli, tomat, dan lain-lainnya, masih banyak. Kita kembali lagi. Di sini ada buah, ada apel, ada pir, mangga, dan lainnya, masih banyak. Kita kembali lagi, kita pencet ke baras. Terus juga banyak, ada beras topi, sumo. Kita kembali lagi, terus kita ke rempah. Ada lada, pala, cengkeh, kayu manis. Kita kembali lagi, kita contohkan saja ke buah. Kita milih buah jeruk. Sini buat pemesanannya, bisa tambahkan ke keranjang. Terus kita pencet checkout. Di sini pembayarannya, ada metode pembayaran, yaitu ada Dana, ada GoPay. Dan di sini ada rincian pembayaran. Kita langsung saja ke bayar. Nah, kalau sudah bayar, ini muncul pesanan saya. Di sini juga ada akun, ada voucher saya, pengaturan, dan bantuan. Mungkin kita keluar saja. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.